Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi sektor publik, di mana akuntansi sektor publik sendiri merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga ataupun pemerintah daerah maupun pusat yang tujuan utamanya itu bukan untuk mencari profit ataupun laba. Yaitu di mana tujuan utama mereka yaitu ada 4. Yang pertama itu ada akuntabilitas, di mana laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu manajemen, di mana nantinya laporan keuangan itu digunakan untuk mengambil keputusan yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, transparansi, di mana laporan keuangan harus bersifat transparan dan karena memang publik jadi harus transparan gitu. Yang terakhir yaitu keseimbangan generasi. Pada bagian keseimbangan generasi itu biasanya akan ada perbandingan antara laporan keuangan pada tahun sebelumnya dengan laporan keuangan pada tahun ini. Nantinya kita bisa memutuskan apakah laporan keuangan ataupun keuangan yang ada di pemerintahan itu digunakan dengan bijak. Contohnya misal adanya pembangunan di daerah A, itu apakah menggunakan hutang ataupun menggunakan aset lainnya, apakah efisien untuk generasi-generasi mendatang dan juga menguntungkan untuk generasi mendatang. Apabila setelah dibandingkan ternyata laporan keuangan pada tahun sebelumnya terkesan merugikan generasi sebelumnya dengan menumpuk banyak hutang dan juga membuat aset-aset terlihat boros, itu nantinya kita akan mengambil keputusan dengan lebih cepat. Seperti yang dijelaskan sedikit tadi, sistem akuntansi publik itu digunakan oleh lembaga-lembaga yang tidak mengedepankan untuk mencari laba gitu, karena fokusnya itu untuk memberikan layanan. Dan juga akuntansi sektor publik itu sendiri dananya itu biasanya didapat salah satunya itu dari masyarakat, biasanya itu didapat dari pajak, bisa pajak daerah berupa pajak rumah makan ataupun dari pajak-pajak lainnya. Untuk menggunakan anggarannya sendiri juga biasanya itu akan harus memenuhi standar dari DPR ataupun DPRD setempat, karena memang kan anggaran itu sebagai otoritas di mana pendapatan atau belanjanya itu menggunakan peraturan-peraturan daerah. Lalu pertanggungjawaban kepada masyarakatnya itu juga sangat besar. Itulah kenapa akuntansi sektor publik itu nantinya laporan keuangannya harus bisa diakses secara publik supaya masyarakat bisa mengetahui apakah dana-dana yang telah disalurkan melalui pajak salah satunya itu mampu didistribusikan oleh pemerintah dengan baik. Berdasarkan SAP sendiri untuk akuntansi sektor publik itu ada 7. Yang pertama itu ada LRA atau laporan realisasi anggaran. Tujuan dari laporan realisasi anggaran sendiri yaitu untuk membandingkan anggaran APBN ataupun APBD yang disetujui oleh DPR maupun DPR realisasikan. Yang kedua ada LPAL atau perubahan anggaran lebih, di mana tujuannya untuk menjelaskan perubahan dalam hal lebih pembiayaan atau biasanya disingkat menjadi SILPAK dari awal periode sampai akhir periode. Fungsinya untuk mencatat yang di perubahan saldo defisit anggaran dan tahun-tahunnya. Ketiga, atau tujuannya sendiri untuk menunjukkan keuangan dengan cara menyajikan atau dan beban dari kegiatan operasi menggunakan fungsi untuk dari itu sendiri. Ada LP atau laporan tujuan itu sendiri ekuitas kekayaan pemerintahan dari periode hingga periode. Lalu neraca tujuannya untuk menggambar si keuangan pada suatu tahun, misalnya tanggal 31 Desember tahun itu sama
neraca ada sisi lain ada aset, kewajiban juga KRA laporan arus. Tujuannya itu dan melaporkan semua yang maupun yang kategori itu ada si industri pendidikan dan anggaran. Untuk operasi aktivitas operasional, aktivitas aktivitas dan penjualan dari aset, aktivitas yang komposisi utang dan ekuitas, dan non itu aktivitas yang tidak dirugikan, dan yang itu ada CALK atau atas keuangan. Tujuannya untuk memisahkan bagian-bagian yang ada di keuangan. Misalnya pada itu ada banyak kas, itu nantinya akan pada bagian catatan keuangan. Semoga penjelasan untuk ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.